Di belakang saya saat ini, aparat kepolisian sedang bekerja. Kami mencoba untuk terus mengawal bagaimana misteri ini segera bisa terpecahkan. Jadi tidak bisa kita katakan meninggal karena kelaparan. Jangan-jangan diracun. Sabtu pagi 28 Oktober 2023, warga Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara dikejutkan oleh penemuan jasad seorang pria bernama Hamka berusia 58 tahun dan anaknya yang berusia 11 bulan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Hamka dan anak keduanya ditemukan pertama kali oleh Babinsa dalam kondisi telungkup di lorong dekat kamar mandi dengan darah berceceran di lantai. Sementara seorang ibu berinisial NR dan anak berusia 2,5 tahun berada di lokasi yang sama dalam keadaan lemas tak berdaya. Petugas keamanan dan warga kemudian mengevakuasi jasad korban dan melarikan ibu NR serta anak berusia 2,5 tahun ke klinik terdekat. Kelihatannya ada olah TKP untuk menemukan jawaban yang masih misterius mengenai kematian Hamka Rusdi dan anaknya yang masih berusia 11 bulan, sementara istri dan satu lagi anaknya selamat. Di belakang saya saat ini, aparat kepolisian sedang bekerja. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentu saja. Ini semacam rapat ya. Rapat yang dilakukan secara tertutup. Kami menghargai upaya polisi untuk menemukan jawaban di sini. Tapi bagaimanapun kami mencoba untuk terus mengawal bagaimana misteri ini segera bisa terpecahkan. Saya Abraham Silaban, saya ada bersama dengan warga di sini, warga di Jalan Balai Rakyat Dalam di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang ada dengan rasa penasaran yang tinggi untuk menyaksikan apa yang dirapatkan oleh bapak-bapak polisi di sana. Ada Inafis, Polres Jakarta Utara, termasuk Polsek Koja. Mereka tentu saja sama dengan kita yang menantikan jawaban dari misteri kematian Hamka Rusdi dan putranya yang masih berusia 11 bulan. Ini masih terus penasaran ya, Bu? Iya, betul. Oke, Ibu tinggal dekat sini juga ya? Iya, tinggal di Balai Rakyat terusan. Oke, kenal almarhum, Bu? Kalau kenal sih nggak terlalu deket ya, cuman tahu lah, karena saya juga udah lama tinggal di sini. Oke. Sekarang kan eksposnya kan tinggi nih, Bu, soal kasus ini nih, Bu. Dan sampai sekarang ini udah 2 minggu lebih ya, Bu ya? Iya. Belum ketemu jawabannya? Belum. Makanya kita warga penasaran sih kenapa gitu, meninggalnya karena apa gitu, kita pada penasaran. Bu Hani, Ibu kenal dengan almarhum udah lama, Bu? Kenal, cuman nggak terlalu dekat. Kalau dekat. Memang tertutup ya keluarga? Iya, dia nggak jarang ini sih, jarang pernah bersosialisasi. Kalau ada dugaan KDRT segala macam nggak pernah dengar, Bu ya? Enggak, Soal katanya kalau misalnya ini dikaitkan dengan sekte atau aliran tertentu nggak? Bu, ya? enggak juga. Nggak ada yang mencurigakan? Enggak sih, nggak ada. Makasih ya, Bu Hani. Iya. Oke, warga lagi dan lagi sama dengan kami seperti apa yang saya sampaikan. Mereka terus terang ingin memenuhi rasa ingin tahu yang tinggi, maka berkumpul di sini untuk menyaksikan bagaimana polisi kembali melakukan olah TKP bersama dengan Inafis, bersama dengan Polres Jakarta Utara dan Polsek Koja. Tentu saja upaya scientific crime investigation dikedepankan untuk memastikan kita menemukan jawaban apa yang terjadi di sini.
Sobat, kasus kematian satu keluarga bukanlah fenomena yang pertama kali terjadi. Ada serangkaian peristiwa, setidaknya dalam setahun belakangan, dari Kalideres, Cinere, kemudian yang terakhir adalah kasus kematian ayah dan anak di Koja yang misterinya sampai saat ini belum terbongkar. Apa penyebab dan apa yang terjadi di sana. Maka dari itu saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan figur yang malang melintang di bidang reserse yang memahami betul bagaimana pola-pola kriminal yang bisa saja terjadi dalam pola-pola serupa. Saya duduk bersama dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabaris Krim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Susno. Terima kasih juga Mas Abraham. Apa yang Anda cermati dari kasus ini? Pertama, kasus ini kasus menarik ya. Ya. Fenomena menarik, orang satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Betul. Yang meninggal duluan suami. Betul. Saat ditemukan itu 10 hari dia sudah meninggal. Anaknya itu baru 3 hari meninggalnya. Kemudian istri dan 1 anaknya lagi tidak meninggal, tapi dalam kondisi gangguan seperti depresi. Betul. Nah ini menarik. Menariknya kenapa? Pertama, ini tidak bisa kita katakan meninggal karena kelaparan. Sekalipun ditemukan malnutrisi, sekalipun ditemukan tidak ada nutrisi di dalam Tidak tubuh. ada nutrisi, tapi itu bukan karena dia tidak mampu untuk mengadakan nutrisi. Yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya, ini kan ada TKP yang sama, menjadi saksi bisu di dalam rumah itu, tapi ada saksi hidup. Anak 2,5 tahun, nggak mungkin bisa diminta keterangan, mungkin Pak Susno bisa jelaskan, tapi bagaimana kemudian mengolah keterangan dari anak itu. Ya. Tapi yang jelas adalah saksi kuncinya adalah istrinya sendiri jadi korban. Dan saat ini keterangannya disebut belah. Ada seolah-olah gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira pola ini menerjemahkannya untuk menemukan jawabannya? Ini boleh dikatakan agak beruntung Polri selaku penyidiknya. Kenapa agak beruntung? Karena masih ada yang hidup. Yang hidup dewasa dan hidup anak-anak. Keterangan anak-anak bukanlah keterangan saksi ya, tetapi bisa digunakan sebagai petunjuk. Apalagi dia sudah lahap makan dan sebagainya, berarti rehabilitasi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya lebih mudah. Tinggal nanti si istri rehabilitasi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Disinilah diperlukan peran dari psikiater ya, kalau gitu. Betul. Psikiater atau psikolog lah gitu ya. Dan peran daripada dokter. Setelah dia pulih, baru nanti bisa dimintai keterangan yang akan mengungkap misteri ini. Ada apa ini? Apa mereka sengaja bunuh diri beramai-ramai? Nah, kalau sengaja bunuh diri beramai-ramai, latar belakangnya apa? Apakah latar belakangnya ini karena suatu apalagi kalau di agama itu kayak di negara barat itu atau di Amerika semacam sekte gitu ya. Sekte ini. Oh, mungkin orang mengatakan tidak mungkin. Dia kan orang yang alim gitu, orang yang taat beragama. Betul. Jangan dulu. Justru kebanyakan yang menyimpang itu kan mungkin karena itu. Tapi harus dipelajari dan harus dibuktikan dulu. Dan disinilah peran daripada pemerintah. Dalam hal ini kita minta masuk dari Majelis, kalau dia Muslim ya Majelis Ulama Indonesia, para ustadz, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Jangan hanya diserahkan pada Polri. Polri hanya untuk mengungkap misteri penyebabnya. Ini mengapa bisa terjadi ya? Ya makanya ini harus diungkap dengan kesehatan jiwanya, kemudian kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya. Setelah terungkap akan terungkap misteri ini. Apakah ini karena ada suatu keyakinan yang khusus yang mengalahkan segala sesuatu? Termasuk rasa cinta kepada anaknya sendiri. Bisa terbodoh gitu kan? Dia sangat yakin dengan apa yang telah terdoktrin pada dirinya bahwa mereka harus meninggal gitu kan, karena ada sesuatu yang dijanjikan yang lebih bagus daripada keyakinannya itu. Misal ya, ini bukan saya katakan begitu, karena ini kan misteri berasumsi yang harus diungkap dengan bukti, dengan fakta, dengan kesaksian dan sebagainya. Sebabnya kalau tidak terungkap, kita khawatir nanti
kejadian seperti ini akan ada lagi. Oke. Kenapa harus diungkap? Karena untuk mendapatkan keyakinan bahwa mereka harus yakin mati bersama-sama ini kan bukan dari mereka sendiri kan. Oke. Ada yang memberitahu. Nah, kalau betul asumsi kita bahwa ini karena keyakinan atau karena ajaran yang salah atau apa, maka harus dicari siapa yang ngajarkan yang salah. Ya. Karena misalnya ya kan, karena polisi kan harus mengungkap ya. Oh ini karena kriminal yang ini. Kan nggak mungkin kriminal yang ini mati, yang ini masih hidup, bisa minta tolong, bisa apa-apa. Nah, cara ngungkapnya gimana? Pertama kan ada CCTV, Betul. tidak ada pergerakan Iya. selama sekian hari. Kedua, cari handphonenya. Sebelum ini ada pembicaraan kemana? Saya yakin istri punya handphone, suami punya handphone. Kepada siapa ada berbicara, apa yang dibicarakan dari situ. Berikut mereka kan punya tetangga, punya sanak, punya family. Dilihat kehidupan sosialnya. Mengembangkan motif. Iya. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Ada kesan rumah tangga, kemudian saudara suaminya siapa diminta keterangan, saudara-saudara istrinya siapa saja, Oke. gimana sih perilaku keluarga ini. Nah, dari situ nanti polisi akan Oke. bisa mengungkap. Sebelum jauh, Pak Susno, tidak sedikit pula yang beranggapan atau berasumsi, jangan-jangan diracun. Suaminya di situ, dia di situ, yang ngapain kalau diracun setelah mati? Sini nunggu dia mati juga? Nggak mungkin. Dan membunuh orang dengan racun itu tidak mungkin dengan jarak dekat. Atau berasumsi, jangan-jangan diracun. Ya. Misalnya demikian nih Pak Susno. Dan arahan itu dimuarakan, tudingan itu dimuarakan kelihatannya ke istrinya, yang mana bergerak dari keterangan yang berubah-ubah. Ketika pertama kali dilakukan penyelamatan di sana, ditemukan korban yang sudah, mohon maaf nih, membusuk. Istrinya mengatakan suami dan anaknya di luar. Termasuk ketika di Rumah Sakit Polri juga temuan dari dokter Polri juga demikian, keterangannya berubah-ubah. Ya, begitu. Karena orang dalam posisi belum normal kejiwaannya, maka keterangannya masih labil ya. Nggak bisa dipegang. Jadi keterangan yang diberikan saat ini belum bisa dipegang. Kenapa? Orang yang memberikan kesaksian itu ada pertanyaan. Apakah Anda bersedia diperiksa? Ya, bersedia. Apakah ibu, bapak, saudara sehat jasmani dan rohani? Nah, kalau dia tidak sehat jasmani dan rohani, maka keterangannya tidak bisa digunakan kan. Sama dengan ini, keterangannya tidak bisa digunakan. Nah, terus tadi satu pertanyaan, one question is, apakah dia yang meracun? Ditujukan kepada itu. Saya sebagai seorang penyidik, mantan penyidik, ya itu impossible kan. Oh ya? Kenapa? Karena dia berada di situ kok. Suaminya di situ, dia di situ. Yang ngapain kalau diracun setelah mati? Sini nunggu dia mati juga? Nggak mungkin. Dan membunuh orang dengan racun itu tidak mungkin dengan jarak dekat. Kenapa tidak mungkin dengan jarak dekat? Ya gampang ketahuan. Contohnya misalnya, ada kasus yang menarik. Ini maaf, nyimpang dikit. Kasus Jessica. Iya. Jessica katanya membunuh siapa itu dengan racun, tapi berhadapan-hadapan. Nah ini kan nggak mungkin dong meracun orang berhadapan-hadapan. Itu. Jadi kalau meracun itu biasanya dari jarak jauh dan tidak ketahuan bahwa saya yang meracun. Fenomena ini kan bukan pertama kali terjadi dalam rangkaian beberapa kasus meskipun di berbeda tempat ini ya. Kematian satu keluarga ini menjadi sorotan publik saat ini. Apalagi kematiannya ini kaitannya dengan malnutrisi ataupun kematian yang mana tidak ditemukan nutrisi ataupun kelaparan. Ditelaah lagi persoalannya ternyata bukan ekonomi karena faktanya mereka punya tempat tinggal, mereka punya properti dan lain sebagainya, usaha bahkan mata pencarian. Nah, kalau menurut Pak Susno apa yang sedang terjadi? Ya, jadi kita dalam menganalisa suatu kasus ya, pertama meninggal karena kekurangan
pangan ya, nutrisi. Ini sudah dikesampingkan karena mereka mampu untuk itu ya. Tidak perlu pertolongan lain. Karena kekerasan kriminalitas ini sudah tersampingkan, CCTV melihat tidak ada pergerakan dari mereka, tidak ada juga pergerakan orang lain yang masuk, berarti kemungkinan ini 1-2 kecil. Ketiga, kemungkinan mereka ingin mati gitu kan. Keinginan mati itu dari mereka sendiri. Inilah yang misteri yang paling besar yang harus diungkap. Akankah terungkap? Terungkap. Saya yakin Polri bisa mengungkap ini karena ada yang masih hidup. Bisa diungkap. Nah, kalau sudah terungkap ini, baru next kegiatan instansi terkait, jangan sampai kejadian ini terulang, maka penyebabnya yang harus dihilangkan. Usai mendapatkan pertolongan pertama di sebuah klinik, Ibu NR dan anaknya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di sini keduanya mendapatkan perawatan dan pendampingan dari tim medis. Lantas bagaimana kondisi kesehatan Ibu NR dan anaknya yang berhasil selamat? Saya akan berbincang dengan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Dr. Haryanto, untuk mengetahui perkembangan kesehatan Ibu NR dan anaknya. Jadi Ibu ini datang ke sini dengan kondisi fisik yang sangat lemah, kemudian kita cek HB-nya, jadi kadar hemoglobin darahnya itu sangat rendah, jadi 7 mg/sen per desiliter. Oke, apa artinya itu, Dok? Ya, artinya ya ibu ini sebenarnya dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan dari nutrisi bisa, karena kondisi fisiknya atau penyakit yang lain bisa juga yang ada pada ibu ini. Karena pada orang normal itu HB itu di atas 12 untuk wanita ini. Oke, artinya pada kasus-kasus seperti ini bisa disimpulkan bahwa memang yang bersangkutan tidak makan dalam jangka waktu yang lama? Kondisi yang kita lihat saat ini memang kondisi sangat lemah, memprihatinkan. Oke, artinya nutrisi yang terutama yang Nutrisi, dimasukkan ke tubuhnya. kemudian air, karena ini termasuk yang bersangkutan itu imbalan elektrolit. Jadi kondisi fisik ini di dalam tubuh ini ada elektrolit. Elektrolitnya sangat kurang sehingga dia menjadi lemas dan sebagainya. Ada indikasi keracunan tidak, Dok? Kalau untuk ibu enggak. Untuk ibunya tidak, Ya, tapi untuk 2 jenazah lainnya? tidak tahu. Jadi makanya dari hasil otopsi kita kirim toksikologi. Jadi sampel toksikologi apakah ada racun atau enggak gitu. Kami dapat informasi, Dok, ada indikasi depresi, ada indikasi frustasi berat. Betul kan demikian, Dok? Kalau menurut saya memang kelihatannya ada gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis itu nanti apakah depresi atau ada gangguan jiwa yang lain lah, itu ya dari dokter kejiwaan ya. Kalau Komunikasi dengan pasiennya sendiri Ya. pasif atau aktif? jadi pasif. Tapi saat ini sudah bisa kita tanyai pelan-pelan, tapi banyak yang lupa. Jadi bahkan yang bersangkutan sendiri menyangkanya bahwa suami yang meninggal itu masih umroh gitu. Oh ya? Iya. Dok, saya harus dalami juga, Dok, mengenai bagaimana kemudian kondisi jenazah yang ditemukan. Kan kami dengar juga proses otopsi dilakukan di Rumah Sakit Polri, Dok. Iya. Betulkah, Dok, kemudian ada indikasi keracunan, Dok? Ada indikasi ditemukannya toksik ataupun racun di tubuh jenazah? Jadi tanda-tandanya yang dominan adalah pembusukan dari jenazah ini. Jadi pembusukan dekomposisi ini sudah lanjut, artinya lebih dari 5 hari. Jadi pembusukannya. Jadi proses manusia membusuk itu sekitar 24 jam itu sudah mulai pembusukan dan sebagainya. Nah, ini pembusukannya itu sudah lanjut. Jadi kira-kira sudah lebih dari 5 hari. Penasaran dengan kondisi Ibu NR, saya pun mencoba menjenguknya. Tentunya dengan segala peraturan yang harus saya taati. Saya Abraham Silaban akan masuk dan melihat langsung bagaimana keadaan pasien yang bernama yang ditangani Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya bisa pastikan saya satu-satunya jurnalis yang bisa masuk dan lihat langsung keadaan ini.
saya melihat langsung keadaan pasien NR yang keadaannya bisa dikatakan dalam tahap pemulihan secara fisik maupun secara psikis tentu saja. Yang jelas asupan nutrisi sudah mulai bisa dikonsumsi dan saat ini pendekatan psikis sedang dilakukan oleh tim dokter yang menangani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk sedikit banyak ya menggali informasi mengenai peristiwa tragis yang terjadi di kediamannya di Jalan Balai Rakyat 5 di Koja, Jakarta Utara. Yang jelas NR adalah saksi kunci dalam kasus ini mengingat ia merupakan satu dari korban selamat meskipun keadaannya sekarat, tapi yang jelas keadaannya sudah mulai membaik. Ini terinjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara. Jadi Ya. rambut ini copot sendiri. Iya. Saudara, saya menunjukkan rambut eksklusif saudara di The Prime Show. Di Aiman ya, kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang ya? Boleh, silakan. Warga perumahan Citra Garden, Jakarta Barat 10 November 2022 lalu dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah satu keluarga di dalam sebuah rumah. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap, kemudian melaporkannya ke ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Tak diduga, saat dibuka ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi mengenaskan. Keempat jenazah yang ditemukan di sejumlah ruangan berbeda ini sudah membusuk hingga mengering. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keempat jenazah tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk otopsi. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi baik dari makanan dan minuman selama 3 minggu, yang diduga menjadi penyebab kematian keempat korban. Namun, setelah 1 bulan penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya mengumumkan penyebab kematian satu keluarga Kalideres yang dinilai misterius. Polisi menilai kematian 4 jenazah tersebut dinilai wajar karena berdasarkan pemeriksaan dokter forensik, masing-masing jenazah ternyata memiliki penyakit tertentu. Selain itu, kondisi satu keluarga tersebut yang tertutup membuat satu keluarga ini tidak dimakamkan dan bahkan tidak melakukan pengobatan apapun secara medis sebelumnya, melainkan melakukan ritual keagamaan dari beberapa agama di dalam rumah yang dimungkinkan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Meski terbilang masih misteri, namun berdasarkan hasil penyelidikan berbagai tim ahli, disimpulkan oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya bahwa tidak adanya peristiwa pidana dalam kasus kematian satu keluarga ini. Kasus kematian satu keluarga bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Cinere, kasus kematian ibu dan anak, beberapa waktu sebelumnya sempat menggegerkan publik. Bahkan yang sempat juga menggemparkan adalah di akhir tahun 2022, di mana satu keluarga, 4 jenazah ditemukan meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi membusuk di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Saya, Abraham Silaban, dan Aiman Wicaksono masuk ke tempat kejadian perkara dan saya melihat langsung di mana posisi ditemukannya masing-masing jenazah dan kelihatannya tidak jauh berbeda kondisi TKP dengan TKP yang disebutkan di Koja, yang mana kediaman korban berantakan, sama halnya kediaman korban juga berantakan di Kalideres, Jakarta Barat. Saya dan Aiman masuk di tempat di mana ditemukannya satu keluarga meninggal dunia. Di sini yang pertama kali ditemukan oleh warga
bawa. Dilihat waktu itu ya? Ya, Budianto. Oke, ini ada kopi. Oh, saudara masih ada rambut ini. Saya mau tunjukkan. Ini saya nggak apa di sini ya? Boleh, silakan. Jadi jenazahnya di sini, ya betul. Kepalanya di sini, kepalanya di sini. jenazahnya. Oh, ke bawah dia. Ya, Jadi kepalanya di atas. bersandar di sini. Ya, makanya rambutnya ada di sini. Oh, Betul. Ini masih ada rambutnya, saudara. Ini adalah paman korban usianya sekitar 60-an. Sekitar 68 tahun. 68 67 tahun. 68 tahun. Kepalanya di sini dan kakinya di bawah sini di tempat saya berdiri ini. Iya. Memang aromanya masih cukup Masih, kencang ya. masih. Aroma jenazah yang tengah membusuk. gitu ya. Betul. Masih tercium sekali, saudara. Ya mungkin kalau sebagian orang yang tidak kuat mungkin dia akan Ya, pasti akan terganggu ya. Ini sudah lebih mendingan daripada pada saat awal-awal. Ini ditutup kain jadi. Iya. Kain untuk ditutup. Ditutup kain. Ya, beralas kain ini. Jadi waktu ditemukan Ya. beralaskan kain Ya. oleh si anak-anaknya korban. Kalau untuk anaknya korban kita nggak tahu karena kondisinya memang kondisinya sudah seperti ini. Oke. Jadi dalam kondisi tertutup kain, Tangannya, kalau alas kain, beralasan kain. beralaskan kain. Nggak tahu apakah itu dilakukan atau memang sebelumnya Iya, dia taruh situ. iya. Bahwa dalam penemuan ada lambung yang kosong, betul? Itu hasil dari pemeriksaan otopsi kedokteran forensik. Oke, lambungnya kosong. Iya. Artinya lambung kosong itu belum tentu kelaparan. Belum tentu kelaparan, gitu. Belum tentu juga melaparkan diri. Karena di dalam tubuhnya ditemukan feses. Artinya berarti dia mengkonsumsi makanan. Oke. Kalau kosong artinya Kalau lambung kosong itu, ya mungkin dia pada saat dia akan meninggal dia belum makan. Tapi dalam tubuhnya ditemukan feses. Iya, Feses yang berisi menurut laboratorium berisi karbohidrat dan serat. Iya, artinya dia sempat makan sebelumnya, tapi mungkin lama, Ya. mungkin 1 hari atau mungkin Ya. beberapa jam, Ya. sehingga lambungnya tidak ada makan. Kan Ya. lambung sekitar 6 jam kalau tidak Ya, salah 6 kosong. jam, 8 jam dia kosong kalau dia Kosong, tidak ada makan. artinya 8 jam sebelum itu dia mungkin tidak makan, tapi ada fesesnya, Betul. ada tinjanya yang kemudian diperiksa memang bukan kelaparan, Ya. karena dia sempat mengkonsumsi makanan Iya, sebelumnya. iya. Baik, ini korban ketiga yang meninggal berarti ya? Korban ketiga. Diperkirakan? Diperkirakan kemungkinan besar di bulan Oktober. Oktober, kan terungkapnya November ya? November. Kemungkinan besar di bulan Oktober karena ada petunjuk di Iya. ada tanggalan yang tertempel. Iya. Sudah kami amankan 4 Oktober. Terakhir dia tanggalnya model sobekan zaman Iya. zaman dulu. Oke. 4 Oktober. Itu terakhir ada tanggalan terakhir 4 Ini ada Oktober. handphone yang dibuka, ada kotak-kotak handphone Iya. juga. Saya boleh pegang karena pakai ini? Boleh, Apa? silakan. Oh, ini minyak wangi ya, Ya. dan ini handphone. Ya, ini sepertinya handphone masih baru atau mau dijual sepertinya. Jadi memang menjual-jual barang waktu itu. Iya, terakhir menjual Ada barang. indikasi ke situ. Menjual barang itu di bulan Agustus dan September kalau Dan nggak mobil juga termasuk. salah. Mobil di bulan Januari. Ada apa itu? Kalau menurut pengakuan di bulan Januari kepada pembeli mobil bahwa dia akan uang itu digunakan untuk berobat istrinya di salah satu rumah sakit. Namun setelah kami mendapatkan informasi itu kami telusuri di rumah sakit tersebut tidak ada satupun pasien atas nama Dian, Reni, Rudianto ataupun Budianto. Jadi untuk apa itu dijual-jual mobil? Itu masih masih misteri? Masih misteri. Baik, baik. Ini kamar utama. Ini kamar ditemukannya Ibu Reni dan Dian. Dalam Dian itu anak ya? Iya, Dian. Tertutup. Dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Oh, tapi ini Didobrak oleh Tim, warga, ya? Oleh warga. Oke. Ya, baik. inilah salah Sebelum satu masuk indikasi kenapa kita bisa memastikan tidak ada tindak pidana ataupun orang luar di sini karena Terkunci. kondisi terkunci dari dalam. Oh, itu yang kemudian menyimpulkan salah satu tidak ada dalam kondisi terkunci. Artinya kalau memang kan yang terakhir terbunuh di sini, bukan maaf, yang terakhir tewas ada di sini ya. Di sini. Jadi kalau yang terakhir tewas di sini dalam kondisi terkunci, nggak mungkin dong. Nggak mungkin orang lain masuk. Salah satu petunjuk. Salah satu petunjuk. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Maju. Saya akan masuk, saudara. Saya akan menunjukkan nih. Kita ke dalam. Iya. Ini terinjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara. Jadi, Ya. rambut ini copot sendiri. Iya. Saudara, saya menunjukkan rambut eksklusif, saudara, di The Prime Show. Di Aiman ya. Kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang ya? Boleh, silakan. Dan ini yang pertama kali Ini Ibu Reni. Ibu Reni Ibu Reni yang Ibunya korban ibunya ya? korban.
yang waktu mungkin sempat disampaikan oleh Dirkrim pada saat kemarin, ada pada saat tanggal 13 Mei ada yang datang ke sini untuk mengapresiasi rumah, yang menemukan bahwa itulah yang melihat Ibu Reni sudah menjadi mayat. Tapi dibilang oleh si Dian Dian ini sakit. masih hidup, masih dimandikan, bahkan sempat disisirkan oleh si Dian, oleh almarhum Dian, rambut Bu Reni ini sempat rontok. Disitulah yang membuat orang tersebut langsung keluar, akhirnya tidak jadi menjadi melakukan transaksi. Karena dia percaya bahwa masih hidup waktu itu. Kalau Bu Reni, kalau Dian percaya bilang masih hidup, tapi kalau dia sudah tahu ini menjadi mayat. Sayangnya tidak dilaporkan ke polisi waktu itu ya. Pada saat itu dia sudah menyampaikan kepada salah satu broker yang menghubungkan ke si orang ini bahwa lapor polisi atau lapor ketua RT setempat. Namun pada saat setelah si apresiasi rumah ini pergi, Budianto keluar. Lalu bilang tolong jangan sampaikan ke siapapun. Oh, dia dengar kalau dia mau lapor polisi sebenarnya, tapi tolong jangan sampaikan siapapun. Dan dia batal untuk melaporkan. Sayang sekali. Ini juga edukasi, saudara. Ketika ada kecurigaan, jangan mengikuti apa yang dimaui oleh saksi yang lain. Segera laporkan kepada. Walaupun masih kecurigaan ya. Masih kecurigaan. Kalau seandainya pada waktu itu bisa dilaporkan dan kemudian bisa terbongkar, tentu kita berharap tidak ada korban yang lebih banyak. Mungkin Dian dan Budianto masih bisa kita. Dian posisi di mana? Di sini. Oh, di sini? Iya. Oh, tempat saya injak tadi? Iya, kepalanya di sini. Oh, ini kepalanya? Iya. Ini kepalanya, bukan di sini ya? Iya, bukan. Ini kepala. Lalu ini rambut bisa di sini? Mungkin posisinya begini kan. Pada saat evakuasi kita keluarkan, Mas. Iya. Tapi memang ada beberapa rambut yang rontok ya. Jadi yang pertama meninggal itu ibu. Menurut dari tim kedokteran forensik dan laboratorium forensik itu Pak Rudianto, bapaknya yang ada di kamar sebelah. Oh, bapak dulu yang pertama, kira-kira bulan? Itu diperkirakan bulan-bulan Februari atau Maret. Februari 2022. 2022. Ibu Reni-nya? Di bulan Mei. Karena kan yang melihat di bulan Mei. Ya. Lalu kemudian pamannya? Pamannya di bulan Oktober dan dia pun di bulan Oktober. Bulan Oktober jadi nggak beda jauh? Nggak beda jauh. Memang ada pertanyaan, saudara. Kenapa kemudian satu persatu meninggal, kok tempat-tempatnya diam saja? Itulah kemudian yang memunculkan pada waktu itu ya. Jangan-jangan sekte. Bau tak sedap masih terasa, tapi dengan kondisi di sini saya bisa lihat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Sangat disayangkan sungguhnya ketika peristiwa kematian dalam satu keluarga yang menjadi korban dan yang paling tersakiti adalah anak. Dalam kasus Koja, kita melihat bayi 11 bulan juga turut menjadi korban. Sementara kakaknya yang 2,5 tahun selamat meskipun dalam keadaan sekarat dan kekurangan nutrisi. Tentu saja hal-hal seperti ini harus kita cermati bersama. September silam, saya juga turut menjadi saksi mata betapa anak turut menjadi korban kekejian terhadap seorang ibu, seorang istri yang bernama Mega Suryani Dewi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Anak yang masih berusia 3 tahun dan adiknya yang masih berusia 1 tahun ada dalam satu tempat kejadian perkara, bahkan disebutkan turut menyaksikan detik-detik ketika ibunya dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Nando. Bahkan yang menjadi horor adalah ketika saya juga menemukan bercak darah berbentuk telapak tangan anak. Hasan, berkenan kalau kita melihat langsung? Ya, kita langsung. Ya. Sobat, ini untuk pertama kali kita akan melihat langsung tempat kejadian perkara. Ini peristiwa tentu saja yang mengejutkan banyak pihak, di mana suami membunuh istrinya, suami yang bernama Nando membunuh Mega Suryani Dewi
Dan di TKP ada 2 anak dari korban maupun pelaku. Ya, sobat, kita langsung masuk. Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk. Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami, yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada Tersangka yang bernama korban, Nando, ada istrinya Mega Suryani Dewi ya? Suryani Dewi. Dan juga ada 2 orang anaknya, 3 tahun dan hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya? Ya. Maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan? Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali? Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali? Ya, ini sangat spontan karena saat itu tersangka tersulut emosi ya. Karena murni motifnya karena sakit hati dipicu oleh faktor ekonomi, keributan. Keributannya oleh faktor ekonomi? Betul. Oke, jadi dirasa bahwa suami tidak memenuhi ekspektasi atau seperti apa? Lebih kurang seperti itu karena perbedaan penghasilan. Di sini bau tak sedap masih terasa, tapi dengan kondisi di sini saya bisa lihat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul, sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini dan dimandikan, kami dengar sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Kami dapat informasi juga bahwa pelaku membersihkan darah dari korban menggunakan baju anaknya. Menggunakan baju anak yang kebetulan sudah tidak dipakai lagi. Dan itu yang digunakan untuk melap itu. Betul. Dan kemudian di sinilah kemudian dibaringkan. Betul. Di sini sempat dibaringkan korban, ditutupi selimut. Tutupi selimut. Begitu ditutupi selimut, Pak Kanit, Pak Hasan, kami dengar juga orang tuanya masuk ya. Ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Betul. Saat itu setelah anaknya dititipkan, itu ada jeda sekitar 1 hari 4 jam sebelum kejadian tersebut dilaporkan dan kami ketahui di Polsek Cikarang Barat. Setelah dititipkan anaknya di rumah kedua mertuanya, lalu pelaku kebingungan dan kembali ke rumah orang tua kandungnya. Dan disitulah pelaku sempat ada jeda waktu untuk bercerita kepada kedua orang tuanya dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke Mako Polsek Cikarang Barat. Jadi dia menyerahkan diri setelah
ditemukan bahwa ada Betul. korban di sini. Saat itu mertuanya curiga, kenapa sudah sampai hampir 1 hari anaknya tidak diambil kembali oleh pelaku. Disitulah kebetulan ibu dari korban langsung datang ke sini dan mengambil kunci kontrakan dan dibuka, dan disitulah ibu korban melihat menemukan sesaat bersamaan dan kami datang ke TKP. Oke, kita bergeser ke sini, Pak Hasan. Kami ingin tahu kemudian, tindak kekerasan disebutkan sudah terjadi berkali-kali. Bahkan kami dengar juga warga ini sudah mulai terganggu, terusik. Kami juga mendengar korban sempat melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Mengapa tak lantas ini ditindaklanjuti? Oke, sebelumnya saya klarifikasi dulu tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Isu beredar pertama adalah terkait korban sedang hamil. Saat itu terjadi KDRT. Untuk dicatat dan diketahui bersama bahwa mereka itu cekcok dan ribut itu sangat sering. Gitu. Dan posisinya saat itu Mega hamil itu jauh sebelum peristiwa tersebut dilaporkan. Sehingga saat itu Mega sedang mengandung anak keduanya yang yang berusia 1 tahun ini. Betul, itu tidak ada hubungan dengan pelaporan yang dilaporkan oleh Mega. Artinya setahun yang lalu? Ya, hampir 1 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi kejadian viral tersebut baru kami ketahui setelah adanya aksi pembunuhan. Terkait masalah laporan KDRT tersebut, laporan tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat itu pihak Polres sudah mengambil visum, dilakukan visum, dan hasil visum sudah diterima oleh pihak Polres. Namun saat itu Mega memutuskan untuk pulang dan belum sempat diambil keterangan saat itu. Nah, pihak Polres sudah mengkonfirmasi berapa kali dan sempat mengirimkan undangan klarifikasi ke Mega untuk datang ke Polres, dan sempat beberapa kali menghubungi lewat by phone dan WA. Tapi saat itu kebetulan Mega berhalangan untuk datang ke Polres untuk dimintai keterangan. Publik juga masuk kepada pertanyaan, apakah pelaku ini memiliki kondisi kejiwaan tertentu, Pak Hasan? Setelah kami lakukan tes dan integrasi, pelaku tidak memiliki gangguan kesehatan dan normal. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya? Menyesali perbuatannya. Meskipun peristiwa itu sangat keji ya, Pak, dan sulit Pak Hasan. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya. Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul. Jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan dan dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut, karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan, karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya, sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme Betul. mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul. Khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita mintai keterangan. Kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka.